Halo guys, ketemu lagi dalam channel saya. Saya senang ketemu kamu dalam video saya kali ini. Ya, sejak saya upload video tentang onani dan Tuhan, banyak banget yang DM kepada saya, tanya, bagaimana sih kak bisa lepas dari dosa onani dan masturbasi? Gimana kak caranya? Saya coba berhenti, nggak bisa. Saya sudah berusaha, tetap aja jatuh lagi. Oleh sebab itu, saya membuat keputusan untuk membuat video ini buat kamu yang masih kecanduan, ketagihan dengan onani atau masturbasi. Saya memberikan judul cara berhenti dari onani atau masturbasi. Kalian siap? Oke, langsung aja. Cara yang pertama adalah tontonan porno. Iya. Karena ternyata orang-orang yang suka masturbasi dan onani, sebagian besar atau mayoritas dari mereka ternyata mengkonsumsi tontonan-tontonan porno, video-video porno. Ya, kalau kalian serius pengen berhenti onani dan masturbasi, faktor yang terbesar pertama adalah kamu harus berhenti nonton video film-film porno, atau gambar-gambar porno, atau bacaan-bacaan porno. Bagi kalian yang punya koleksi video-video porno, tawan deh. Ayo delete semuanya. Ya, memori kalian penuh. Ya, gara-gara koleksi video-video porno, model gaya apapun dari bangsa apapun kayaknya ada gitu. Ayo delete semua. Ya, serius. Delete semuanya. Lebih jauh lagi, tolong unfollow situs-situs yang berbau-bau porno. Instagram, perempuan-perempuan seksi atau cowok-cowok seksi, ya Twitter, semua yang mengandung konten-konten porno, tolong di unfollow semua. Ya. Lalu lebih jauh lagi, hapus aplikasi VPN kamu. Ya, ketahuan deh. Aplikasi VPN ini biasanya bisa menerobos situs-situs yang diblokir oleh pemerintah. Ayo, uninstall itu aplikasi. Ya, jangan suka konsumsi porno. Karena apa? Karena itu menimbulkan gejolak atau gairah seks kamu. Merangsang untuk melakukan onani dan masturbasi. Ya, ternyata banyak banget orang-orang yang mengkoleksi hal-hal porno ini, sehingga membuat dia tidak bisa berhenti dari kebiasaan onani atau masturbasi. Ini adalah faktor terbesar yang harus diselesaikan. Ya. Nah, selanjutnya gini, kalau kamu konsumsi atau masukkan ke dalam pikiran kamu melalui mata tontonan-tontonan yang porno-porno, maka kamu akan cari pelampiasan. Ya. Pelampiasannya mungkin onani dan masturbasi. Atau yang lebih gawat, kamu bisa memaksa orang atau memperkosa orang untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa orang-orang yang ditanyain ketika mereka memperkosa, ya anak-anak remaja, kenapa kamu memperkosa? Karena ternyata mereka nonton film Blue bersama-sama temannya. Dia butuh pelampiasan. Dan kalian yang tergantungan dengan pornografi, kalian harus berhenti melakukan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika hasrat onani masturbasi itu datang, kamu harus lakukan mengalihkan perhatian. Cari kesibukan. Ya, kamu tiba-tiba di kamar sendirian pengen gitu, pengen onani, pengen masturbasi. Ayo, alihkan perhatian. Keluar kamar. Ya, mungkin kamu main games, atau nonton film-film yang lucu, komedi, atau melakukan hobi yang kamu suka, main basket lah, ya. Lalu bisa melakukan hal-hal seru, memasak, ya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Alihkan perhatian kamu ketika hasrat onani atau hasrat seks kamu sedang datang. Alihkan perhatian, cari kesibukan, ya. Jangan diam aja, menyerah aja, ya. Langsung cari kesibukan, biar lupa itu. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah
Pikiran-pikiran porno ketika itu datang dalam pikiranmu, ayo dikendalikan, ayo ditaklukkan. Ya, ketika pikiran ngeres datang, pikiran najis datang, pikiran kotor datang berbau seksual, langsung langsung pikirkan yang lain segera mungkin. Ya. Kendalikan pikiran kamu, jangan sampai pikiran kamu itu menjadi dosa. Akhirnya dibuahi menjadi dosa akhirnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan sendirian di tempat-tempat tertentu. Itu berbahaya. Contoh, kamu di kamar sendirian. Ya. Udah di kamar sendirian, gak ada orang, hasratnya kamu lagi naik gitu. Dan itu berbahaya, ya kan? Mending kamu bergabung bersama dengan keluarga, ya kan? Cari keramaian, atau kalau kamu kos, ngobrol sama teman-teman yang lain, bergabung dengan mereka. Lalu di kamar mandi, kalau mandi bro, sis, jangan lama-lama. Mandi seperlunya, cepat selesai, langsung keluar kamar mandi. Jangan lama-lama di kamar mandi. Kata nenek itu berbahaya. Ya. Kamu kalau sendirian bingung mau ngapain, mending kamu jalan-jalan, naik sepeda ke taman, berkebun dan lain-lain lah. Yang bisa kamu lakukan apa ya. Yang terakhir, yang kelima dari saya adalah, ini agak aneh. Berdoa sebelum onani. Daripada kamu ngumpet-ngumpet di hadapan Tuhan, mending kamu berdoa. Ya. Tuhan, aduh Tuhan, tolong Tuhan, aku lagi pengen onani nih. Tolong. Ingat video saya yang sebelum zina doa dulu? Nah, dia ditolong Tuhan loh ketika dia pengen melakukan perzinahan, karena dia berdoa dahulu. Mungkin ini ada agak aneh, agak konyol, tapi saya pikir ini Alkitabiah. Tuhan, jujurlah di hadapan Tuhan, kamu pengen. Ya, minta tolong Tuhan, Tuhan tolong. Aku pengen nih. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ya. Dan akui bahwa kamu punya kelemahan itu. Jangan ngumpet-ngumpet toh, akhirnya Tuhan tahu juga, ya. Tunjukkan kelemahan kamu, akui kelemahan kamu. Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Lalu yang selanjutnya, kalau kamu jatuh dalam dosa onani, jangan merasa bersalah yang berlebihan, sehingga membuat kamu gak mau doa lagi, merasa malu, merasa gak layak. Lalu apa? Kamu akhirnya jauh dari Tuhan. Lama-lama kamu bisa terhilang. Dan kalian tahu, sesungguhnya itu yang dikehendaki oleh iblis. Merasa bersalah, ada intimidasi, tertuduh. Lalu kamu gak mau doa lagi. Lama-lama kamu jauh dari Tuhan, lama-lama kamu bisa terhilang. Ya, ini yang dimau iblis. Nah, bagaimana caranya ketika kamu jatuh ke dalam dosa, onani, masturbasi? Tips saya, doa segera. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku ya. Aku jatuh dalam dosa. Aku gak bisa berhenti. Tuhan tolong aku. Tuhan lepaskan aku. Ya. Nah, ketika kamu minta ampun, ya, saya percaya Tuhan akan membantu melepaskan kamu. Saya akan memberikan satu ayat buat kamu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya akan bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, ya, mengaku dosa, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengaku dosa kita. Sekali lagi saya mau bilang, jangan sembunyi-sembunyi. Akui di hadapan Tuhan, toh Tuhan pun tahu, ya. Ketika kamu mengaku dosa kamu, maka Ia setia dan adil akan mengampuni, dikatakan, segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ketika kamu minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Jadi kamu sudah layak lagi untuk dekat dengan Tuhan, untuk berdoa kembali. Jangan merasa bersalah berlebihan. Ya, onani itu dosa. Saya mau tegaskan lagi, onani dosa. Tapi jangan merasa bersalah yang berlebihan sehingga kamu tidak layak
kamu menjauh dari Tuhan dan lama-lama malah terhilang. Nah, saya terbeban untuk kamu yang pengen dilepaskan dalam dosa onani, untuk berdoa buat kamu. Boleh taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat kamu yang terikat dari dosa onani atau masturbasi. Bapa di sorga, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami anak-anak Tuhan, dan Engkau yang pernah melepaskan aku dari dosa onani. Sampai hari ini aku terbebas, terlepas. Aku mau berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini yang terikat dari dosa onani, masturbasi. Kiranya Tuhan pun menjamah seperti Engkau menjamah aku ya Tuhan. Lepaskan mereka, beri mereka kuasa untuk mereka terbebas, terlepas dari dosa onani dan masturbasi, sehingga mereka boleh merdeka hidupnya dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau memberi kuasa dan kekuatan setiap orang-orang yang menaruh tangannya di dada dan berdoa, memohon kekuatan daripada Engkau. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Beri mereka kekuatan dan kuasa, sebab hanya Engkau yang mampu membebaskan ikatan-ikatan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.